Nah ini mungkin ada hal lain lagi yang tentang masalah tadi yang pandemi kritik yang mungkin Ibu mau sampaikan kepada pemerintah, saran-saran Ibu sebelum kita beralih ke isu lain. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa mendengarkan podcast ini dan bisa mengerti bahwa kondisi kita seperti itu gitu. Ada undang-undang yang sudah diketok di yang namanya Omnibus Law atau Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang isinya antara lain pemaksaan pemberian vaksin. Nah nanti kalau memang terjadi pandemi, jadi jangan kaget lagi kalau akan ada, kalau mau menolak, ayo bareng-bareng kita menolak gitu. Atau kita sedang berusaha untuk itu. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan ini. Dan saya sudah berbicara juga dengan penasihat khususnya Presiden, yaitu Profesor Dr. Terawan tentang ini, dan Profesor Dr. Terawan tenang Ibu, nanti kita akan perhatikan dalam PP-nya. Mungkin barangkali dari segi intelijen, barangkali kan intelijen ini harusnya menjadi concern beliau juga untuk mengamankan negara Indonesia ini dan rakyatnya ini. Ya mudah-mudahan intelijen juga on the right track di dalam pengertian ini gitu. Jadi mudah-mudahan penasihat khusus Presiden bisa menyampaikan kepada Pak Presiden. Dan saya sampai lupa karena saya sebut Terawan. Imunoterapinya Pak Terawan bisa menjadi alternatif bila terjadi pandemi. Menjadi alternatif yang sangat bagus. Nah, sistemnya bagaimana waktu itu beliau buat? Jadi kalau vaksinasi itu memasukkan virus yang lemah dalam tubuh kita. Kalau vaksin mRNA itu memasukkan gen atau genom dari spek protein dari virus itu tubuh kita. Kalau vaksin Nusantara itu tidak memasukkan virus. Jadi mereka Pak Terawan mengambil darah kita dan diambillah sel-sel yang bertanggung jawab pada antibodi, dilatih untuk memerangi virus di luar tubuh dilakukan itu. Ya, setelah sel dendritik ini menang kuat dikembaliin lagi. Artinya sudah bersih dari virus. Iya, dan sudah menang perang lah istilahnya ya. Nah, sudah menjadi kekuatan baru masukin lagi ke dalam tubuh, menjadi imun. Dendritik sel itulah yang akan memberikan komando kalau ada virus masuk dalam tubuh kita, bergeraklah antibodi seperti ini caranya gitu. Nah, itu menjadi alternatif yang sangat luar biasa. Tapi apakah yang sistemnya Dr. Terawan tadi itu sudah perform dan uji klinisnya sudah dilewatin? Sebetulnya sudah sih. Sudah ya? Malah kemarin tanggal 8 ini beliau baru datang ke Indonesia, dia diundang ke Harvard untuk memberikan kuliah umum tentang imunoterapi. Coba toh, di sini Badan POM nolak. Iya, dia diminta ke Harvard University untuk kuliah umum imunoterapi. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan. Ini kan beliau juga memang penasihatnya Presiden Prabowo, harusnya juga mudah untuk supaya dikembangkan di Indonesia ini. Mudah-mudahan, dan saya selalu keep in touch dengan dia tentang isu-isu yang membahayakan masyarakat banyak. Mudah-mudahan bangsa ini selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita banyak orang yang berbuat baik, selalu menolong orang yang susah, kayak Pak Edi, saya lihat Anda menolong yayasan-yayasan, Anda menolong itu, mudah-mudahan banyak Pak Edi ini yang banyak, sehingga bencana itu kalau menurut agama saya ya, kalau masyarakat itu banyak berbuat baik, ibadahnya baik, banyak kita mengadu pada Tuhan, maka Tuhan akan melindungi. Amin. Nah itu, melindungi masyarakat yang banyak ini, mudah-mudahan. Dan ini kita sedikit beralih ke Pak Presiden Prabowo. Ini kan Presiden kita ini juga concern terhadap kesehatan. Maka beliau juga ada satu program pemeriksaan kesehatan gratis terhadap semua masyarakat Indonesia yang lagi ulang tahun ini. Dan menghabiskan anggaran sekitar 3,4 triliun ya. Menurut Ibu gimana nih? Itu kalau dilihat dari cangkangnya, dari bungkusnya bagus banget.
Karena itu adalah prevention. Pada waktu saya menjadi Menteri Kesehatan, saya juga pengen sekali melihat kondisi kesehatan rakyatku se-Indonesia itu seperti biar apa. Tahu ya, biar tahu dia. Tetapi di sini ada tetapinya. Gimana? Kalau Anda ulang tahunnya kapan Pak Edi? Pak Edi akan memeriksakan 17 Agustus. Anda. 17 Agustus misalkan. Pak Edi ulang tahunnya 17 Agustus, kemudian datanglah ke puskesmas. Saya 17 Agustus saya mau periksa lab yang dibiayai oleh Pak Prabowo 3,4 triliun. Ada syaratnya Pak Edi. Apa itu? Syaratnya adalah Anda harus masuk di One Health. Aplikasi sehat. One Health. Nah, dan saya telusuri aplikasi One Health itu bukan genuine dari negara kita. Itu adalah program elit global yang lama. Oh, jadi sehingga data-data kita yang di situ itu bisa diakses pihak lain gitu maksudnya? Langsung. Walaupun saya komunikasi dengan Kemenkes, itu katanya ini cukup aman karena diamankan oleh BSSN. Tapi BSSN pun juga bisa bocor, nyatanya ya, kan kemarin kita banyak yang bobol PDN juga. Saja bobol. Kalau One Health ini kesedot ke sana, semua data ya, kesehatan ketahanan Indonesia nasional kita zero. Terambel, ya. Karena One Health-nya ada 3 Pak. 1 di bidang kesehatan, 2 di bidang lingkungan hidup, 3 di kesehatan hewan. Karena pandemik itu tidak bisa lepas dari kesehatan hewan. Bisa dijadikan alat. Nah, kalau 3-tiganya ini tertangkap oleh musuh, petanya, ya udah, habislah kita. Apalagi AI berkembang, tinggal bikin program bagaimana untuk membuat ini. Aduh, serem. Bahaya juga. Nah itu dia. Nah sekarang bagaimana menyelamatkan program pemeriksaan laboratorium itu tidak bocor keluar. Saran Ibu gimana? Iya, kita harus punya server sendiri. Itu ada teman saya yang bisa. Jangan yang sekarang dipakai. Yang sekarang dipakai itu bocor. Even dengan BSSN katanya. Tapi membuat baru lagi kan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekali lagi. Untuk apa? Mau tak mau ya, kira-kira gitu ya. Nah itu dia. Nah itulah kita harus tahu program itu genuine apa tidak. Ternyata tidak genuine dari negara kita. Dan memang data-data kita, kependudukan kita juga isunya sudah bocor juga, yang sehingga datanya jadi diambil. Data KTP kita aja bocor. Iya, itu yang bocor. MPWP lah, bahkan punya Pak Jokowi dulu kan sempat heboh juga. Datanya bocor. Bisa diakses sama pihak yang tertentu lah. Itu masalah kita bersama. Memang IT ini negara kita ini mohon maaf masih agak kalah bersaing sama negara lain lah ya. Jadi sehingga jauh. Masih jauh. Nah ini untuk Gen Z dan apa itu milenial ya. Gen Z dan milenial itu harus bisa mengejar ketinggalan dari segi IT ini. Kalau enggak kita menjadi makanan empuk dari kemajuan teknologi itu. Ya, menjadi sasaran karena semua data kita. Kalau setelah saya, itu akan sangat sulit untuk mengikuti. Nah ini satu lagi, Menteri Kesehatan kita ini mengatakan, Bapak Budi Gunadi mengatakan bahwasanya stunting dan obesitas menjadi beban masalah kesehatan Indonesia. Menurut Ibu gimana? Sebetulnya bukan beban ya, itu mestinya bebannya Menteri Kesehatan, bukan bebannya masyarakat dong. Itu kan stunting itu memang masih cukup tinggi. Tapi sebetulnya stunting itu muncul karena kesejahteraan yang kurang jelek. Kalau kita itu bisa meningkatkan dari prasejahtera ke sejahtera atau dari miskin menjadi near miskin aja, itu akan sangat mengurangi stunting. Stunting tidak bisa dikurangi dengan apapun. Nah MBG ini programnya Pak Prabowo, makan bergizi gratis nih, kan juga salah satunya tujuannya untuk supaya anak-anak kita itu menurut saya ya, itu juga bukan genuine dari negara kita loh, karena ternyata di Amerika ada program itu, di Jepang ada program itu, di Cina ada program itu, di mana-mana ada program itu. Sebelum kita ya. Artinya itu orkestra dari program
global. Setiap program global belum tentu cocok dengan situasi dan kondisi kita. Situasi dan kondisi kita itu lebih banyak pengangguran. Kita mending uang segitu untuk menciptakan lapangan kerja sehingga bapak ibunya bisa mendapatkan uang, bisa memperbaiki gizi anak-anaknya. Sekarang juga MBG kan masih juga dalam tahap ya mungkin mencari tatanan yang tepat karena kan tidak semua anak membutuhkan. Ya MBG ini kan sebenarnya kan sisa dari Jokowi, dari Pak Jokowi. Bukannya kampanyenya programnya Pak Presiden Prabowo? Lah iya kan tahun 2000 APBN 2025 itu ditentukan pada waktu 2024. Ya, 2024 sudah menentukan. Ya, MBG ini. Pengaruhnya Pak Jokowi masih 100% kan waktu itu di waktu 2024. Di penghujung 2024 Oktober baru Pak Prabowo ini baru berapa bulan, ya kan? Yang menentukan bahwa nanti APBN harus untuk MBG kan Pak Jokowi. Ya, ya. Dan Pak Jokowi memang banyak sekali program-programnya yang dari global. Dan memang makan bergizi gratis ini kan juga belum tepat sasaran menurut sebagian orang karena anak-anak yang dari kalangan mampu, yang orang tua yang mampu kan belum tentu juga suka dengan makanan itu, belum tentu juga dia makan. Yang jelas dia makan, ayah ibunya nggak punya kerjaan, ayah ibunya nggak makan. Nanti sore dia nggak makan. Pagi nggak makan, makannya cuma sekali di apalagi sekolah. Pengawasan terhadap yang memberikan masak cateringnya ini juga masih very complicated. Ada yang berulat, ada yang masih kurang matang. Saya selalu curiga dengan program global. Program global itu lebih untuk memiskinkan kita. Karena kalau kita semakin miskin, semakin gampang untuk diatur dari global. Dan juga MBG ini kan belum sempat nyasar UMKM yang benar-benar mikro ini. Nah ya. Maka dari itu kalau uang ratusan triliun begitu untuk membuat bidang pekerjaan, kemudian tidak ada pengangguran, rakyat akan menjadi kuat, maka susah diatur oleh global. Jadi semakin banyak yang miskin, semakin gampang diatur. Ya, mudah dikondisikan ya. Ya, mudah-mudahan sih itu ditinjau kembali. Ya.